musim semi tahun 2021 bisa dibilang anime-animenya nggak terlalu rame. Tapi ada satu anime season ini yang menyita perhatianku, Higehiro. Anime ini rame banget yang bahas, terutama banyak orang yang ngejek Sayu itu bici dan sebagainya kayak gitu. Gak baru sih di komunitas anime Indonesia, udah banyak banget karakter yang jadi korban karena ya nickname ini. Yang paling sering mah Sagiri dan Ichigo dari Darling in the Franxx. Kalau Ichigo sih lebih ke pelakor sih ya. Dan Ichigo sama Sayu itu seiyunya sama-sama Ichino Sekana, bro. Kenapa Sayu diejek kayak gini? Ya biasa lah ya. Tapi Sayu ini emang diceritanya itu kayak gitu dan emang ada buktinya dibanding Sagiri yang tiba-tiba dipanggil gitu. Aku juga nggak tahu kenapa Sagiri tiba-tiba dipanggil Bici gitu. Peringatan spoiler untuk anime Higehiro, dan selama pembahasan ini bakal ada kata-kata yang dewasa. Jadi ya gitu. Higehiro atau Higeyosoru Shoste Joshiko Seo Hiro, kalau di Muse Indonesia itu namanya Kujang Sikut atau Kucukur Rambut Siswi SMA Kupungut. Dari judulnya aja kayak udah gimana gitu ya. Higehiro ini bercerita tentang seorang karyawan bernama Yoshida yang suatu hari dia ditolak oleh seniornya di kantor. Akhirnya dia mabuk-mabukan malam hari. Yoshida yang mabuk ini pulang ke rumah. Lalu di tengah jalan dia ketemu sama Ogiwara Sayu, seorang siswi SMA yang kabur dari rumahnya di Hokkaido ke Tokyo. Sayu meminta tolong ingin menumpang di tempat Yoshida karena dia nggak punya tempat tinggal di sini. Yoshida yang mabuk ya oke-oke aja, dan cerita dimulai di sini. Cerita berfokus pada kehidupan Yoshida yang berubah sejak datangnya Sayu, dan Sayu yang sedang bimbang akan kehidupannya dan masih terjebak di masa lalu. Dari sinopsisnya aja udah kelihatan ya, bisa diterka-terka gitu. Sayu yang seorang siswi SMA dengan santainya ingin tinggal bersama seorang om-om yang di mata kita, di mata orang Indonesia sangatlah tabu. Sebelum Sayu bertemu Yoshida pun, Sayu telah numpang di beberapa orang dan melakukan hal-hal itu. Ya, itulah. HS. Dia melakukan itu dengan beberapa orang yang ditumpanginnya sebelumnya. Salah satunya jadi senior di tempat part-time-nya dia di supermarket. Ya, dari sini dia dipanggil bici-bici itu sama wibu-wibu. Sayu ngelakuin ini tuh sebenarnya ada alasannya, ada backgroundnya gitu. Kita mulai dari keluarganya, kehidupan Sayu dengan keluarganya. Sayu hidup di keluarga yang berkecukupan dalam materi namun tidak dengan kasih sayang. Ayahnya adalah tukang selingkuh dan ibunya tidak pernah memperhatikan Sayu. Suatu ketika Sayu bertemu dengan sahabat barunya bernama Yuko. Mereka sama-sama nggak punya teman, ya no lab gitulah intinya. Namun Yuko mendapat gangguan. Dia dibully sama anak-anak di sekolahnya karena nemenin Sayu. Yuko dicap kayak pansos gitu-gitulah. Yuko pun tidak kuat dan bunuh diri di depan mata Sayu. Sayu hampir dicurigai dia membunuh Yuko dan reputasi perusahaan keluarga mereka itu terancam. Ibunya yang stres dan penuh amarah menuduh Sayu yang tidak-tidak. Sayu tidak terima, marah dan kabur dibantu sama kakaknya. Selama di Tokyo, dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya saudara, nggak punya apapun, dan akhirnya melakukan itu semua. Dia sama sekali nggak mikir karena apa? Dia nggak tahu apa itu affection, apa itu care. Dia mikir orang yang mengut dia itu udah baik banget. Jadi dia berpikir bahwa orang itu udah baik banget, ngasih aku tempat, makan dan sebagainya. Aku kudu balas dia yang nggak receh-receh dong ya. Dan salah satu barang yang baginya nggak receh, yang Sayuk punya itu cuma badannya. Itu terbukti ketika Sayu udah beberapa lama tinggal di tempat Yoshida dan pengen membalas kebaikan Yoshida dengan menawarkan badannya. Namun Yoshida dengan penuh chatness-nya menolak. Yoshida ngomong kalau kayak gituan itu nggak baik, itu tuh nggak setara, itu nggak equal gitu loh. Itu nggak wajar.
Yoshida mungut Sayu bukan karena dia baik banget, ya karena ini emang harus dilakuin oleh orang waras. Dan orang-orang sebelumnya itu Yoshida di sini tuh seakan-akan mengkalibrasi gitu, mengkalibrasi tolak ukur kebaikan di hatinya Sayu. Bagi kalian yang nggak tahu kalibrasi, kalibrasi adalah proses pengecekan atau pengaturan akurasi dari alat ukur dengan membandingannya dengan suatu standar. Jadi kalau kalian pakai neraca gitu ya, itu diseimbangin dulu, udah pas belum kayak gitu-gitu loh. Jadi tolak ukurnya kebaikan Sayu ini seakan-akan sebuah neraca yang di openingnya itu udah tercantum melalui lirik yang ini. Sayu yang tersadar pun merasa dia menemukan tempat baru gitu. Tempat baru yang nggak pernah sama sekali dia temui. Dia punya temen yang dengerin dia. Sosok orang-orang dewasa yang peduli dengan dia. Yakni Yoshida dan rekan-rekan kerjanya. Dan tentu saja suasana-suasana yang lebih terasa rumah dibanding rumah aslinya. Padahal kalau dilihat-lihat itu padahal kayak ya biasa aja, itu kan cuma kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya mungkin bagi orang-orang yang beruntung kayak gitu ya udah biasa aja. Tapi kalau orang-orang yang kurang beruntung seperti Sayu ini, ya kehidupan seperti itu seakan-akan mimpi baginya. Awalnya dia yang nggak pernah ngerasain apa itu perhatian, dia nggak pernah ngerasain apa itu kasih sayang, dia nggak pernah sekalipun dipeduliin, sekarang ngerasain itu semua. Dan Sayu udah berubah dari pemikiran lamanya yang berpikir bahwa aku kudu bales orang baik ini dengan tubuhku. Terbukti waktu scene yang dia mau di HS sama si senpai-nya, senior dari part time-nya itu, dia ngerasa takut padahal dulu gituan itu keseharian bagi dia bisa dibilang. Tapi ya karena semua yang terjadi kehidupan dia dengan Yoshida itu udah ngubah dia. Jadi Sayu bukanlah hal buruk yang orang-orang itu omongkan. Sayu adalah seseorang yang tolak ukur kebaikannya itu tidak memenuhi standar karena udah dirusak sama keegoisan orang-orang di masa lalunya. Gitu aja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan please komen apa yang kalian ingin aku bahas. Ya walaupun aku sering ngomong gitu tapi tiba-tiba ada konten baru gitu ya. Ya nggak apa-apa, komen aja kalian pengen bahas apa. Tolong. Aku Cusamu, jah mata nih.